Apalagi Halaman 7 ini yang kita atas. ente punya aturan gini masih timbul fitnah kok. Ya toh? Padahal aturannya begitu. Tapi ada yang saking gue tinggi karo MTI, nek ngaji MTI katanya boleh tukar menukar istri. Nah, ya. Udah toh, putar balik 180 derajat toh. Wong zina aja dibekot kok boleh tukar menukar istri. Nah, itu disebarluaskan. Ada lagi yang akhir-akhir muncul lagi katanya MTA itu kalau anjing disembelih kepalanya dibuang katanya halal. Yang marahi haram itu kepalanya katanya ada liurnya, liur anjing itu najis, mughaladoh. Nah, itu diputar balik kan. Maunya orang biar tidak suka kepada MTA. Tapi silakan, kebenaran itu disampaikan. Kamu mau membendung kebenaran, cara apapun tidak akan berhasil. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur Ustaz. Pertama halaman 3, hadis yang paling atas. An Sahli bin Sa'din an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qol man yatman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah, rawal Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mau menjamin padaku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka aku jamin untuknya surga. Hadis riwayat Bukhari. Mohon penjelasannya Ustaz. Apa yang ada di dua rahangnya itu apa? Mulut. Apa yang ada di dua pahanya apa? Ya? Kemaluan. Ada orang yang bisa menjaga mulutnya, bisa menjaga kemaluannya, dijamin masuk surga. Maka brosur hari ini supaya selalu menjaga mulut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ini orang yang beriman supaya mulutnya itu selalu berkata yang lurus, yang benar. Hadis-hadis tadi banyak dijelaskan, jangan berkata bohong. Bohong itu yahdi ilal fujur, fa innal fujura yahdi ilan nar. Jadi bohong itu membawa kepada kejahatan yang membawa kamu ke neraka. Maka mulut yang tidak menjaga ya kejujuran, kebenaran, kelurusan dalam ucapannya, ucapan bohong itu membawa ke neraka. Tapi kalau jujur itu maka supaya dijaga jaga mulutnya, jaga kemaluannya. Jangan sampai kemaluan kita ya terjerembab dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dengan berbuat zina. Karena zina itu termasuk dosa besar. Dosa besar. Nah, itulah maka Nabi mengatakan siapa bisa menjaga mulutnya, bisa menjaga kemaluannya, dijamin masuk surga. Ya. Apalagi? Brosur halaman 4, hadis yang kedua. An Abi Barzah qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala innal kadhiba yusawwidul wajha wan namimata min adzabil qabri, rawi Ibnu Hibban. Dari Abu Barzah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya dusta itu menghitamkan wajah dan namimah itu menyebabkan siksa kubur. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Mohon apa yang dimaksud dengan menghitamkan muka pada hadis tersebut Ustaz? Orang itu menghitamkan berarti apa?
menjadikan hitam. Muka itu apa? Wajah, ya. Orang suka goroh wajahnya menjadi hitam. Di sini bukan hitam warnanya, ya. Bukan warnanya. Kalau memang sudah kulitnya hitam, walaupun tidak bohong ya tetap hitam. Hitam di sini maksudnya muram, wajahnya muram. Nah nanti hitam di akhirat nanti, wajahnya menjadi hitam tertutup debu hitam. Kalau di dunia ini wajahnya orang suka bohong tuh, kalau lihat wajahnya mesti wajahnya tidak cemerlang, tidak cerah gitu, tidak ceria. Karena menyimpan kebohongan. Jadi orang yang menyimpan kebohongan kalau berbicara itu tidak tampak cerah. Hadap-hadapan itu mesti wajahnya muram. Karena ada sesuatu yang disembunyikan. Lain dengan yang apa adanya. Ya. Tidak bohong apa yang dikatakan suatu kebenaran. Tapi kalau orang mengatakan sesuatu yang tidak apa adanya, hatinya mengakui ya bahwa itu benar, tapi mulutnya mengatakan itu salah. Atau sebaliknya, sebetulnya hatinya mengakui dirinya itu berbuat suatu kesalahan, kebohongan, tapi pantulan dalam mulutnya tidak, seolah-olah dia benar. Nah, itu mesti wajahnya tidak tampak ceria, wong bohong. Jadi menyimpan satu kebohongan. Kamu lihat aja orang yang bohong-bohong. Ya, ketika diwawancarai TV itu katakan tidak, macam-macam, wah akhirnya ya kena, gitu dah. Siapa itu? Ya, orang-orang yang suka korupsi itu orang bohong semua itu. Orang bohong itu. Coba kalau kamu perhatikan, kau bersilat lidah gini akhirnya yang ngaku. Ya. Maka kita jangan suka bohong. Bohong itu pangkal kejahatan. Dan bohong itu sifatnya orang munafik. Orang munafik itu yang dohirnya, tampaknya itu Islam, hatinya kafir. Ya. Maka kalau bertemu orang yang beriman menampakkan keimanan. Kalau ketemu setan-setannya dia mengatakan inna ma'akum. Saya itu bersama kamu. Itu orang munafik. Apalagi? Dan nanti hitam pekatnya kalau nanti di akhirat dia tertutup wajahnya dengan debu hitam pekat. Menerima buku catatannya dengan tangan kiri. Ya, dia tidak berani menatap pandangannya tapi menunduk karena merasa dan tahu bahwa apa yang akan diterima adalah suatu kesengsaraan. Itu hidup yang nanti, hidup sesungguhnya. Apalagi? Halaman 5, hadis yang di tengah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, tahukah kalian apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ghibah ialah kamu menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang dia tidak suka. Ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana pendapat engkau jika keadaan saudaraku itu memang betul-betul seperti apa yang aku katakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika keadaan saudaramu itu betul seperti apa yang kamu katakan, maka sungguh kamu telah berbuat ghibah kepadanya. Dan jika apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah berbuat buhtan atau kebohongan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis tersebut,
apakah kita termasuk berghibah apabila kita memberitahukan kepada warga MTA yang lain bahwa ada saudara kita yang berzina? Apakah hal tersebut termasuk membuka aib orang yang berzina tersebut? Dan apakah hukuman boikot bagi warga MTA yang berzina itu hanya berlaku 1 tahun apa seumur hidup, Ustaz? Apa hubungannya dengan hadis yang kamu tanyakan? Ya. Jadi ya, yang kamu tanyakan itu tadi, kalau yang pertama ada, kalau kamu melihat saudaramu berbuat jelek termasuk zina, itu mestinya kamu menutupnya. Menutup. Nabi kita mengatakan man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa menutup aibnya saudaranya sesama muslim, ya, Allah menutupnya di dunia dan di akhirat, menutup aibnya. Jadi jangan sampai malah kamu katakan pada orang lain, yang bersangkutan kamu biarkan saja. Ya, dan yang bersangkutan ditutup rahasia. Jangan sampai orang lain tahu kalau si fulan itu zina dari mulut saya. Ya, jangan tahu. Kalau ada orang lain tahu memberitahu saya pun, walaupun saya sudah tahu gitu lah ya. Tidak usah ditanggapi apa maksudmu. Ya, kamu menceritakan si fulan itu zina kepadaku, tujuanmu apa? Biar kamu tahu. Nah, sekali lah itu kamu namanya ghibah. Ghibah itu membicarakan aibnya saudaranya sesama muslim, membicarakan jeleknya. Itu ghibah. Dikatakan oleh Allah seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Mestinya kalau tahu aibnya, kebetulan yang tahu saudara, sudah saudara aja, jangan bicara kepada yang lain. Saudara mempunyai kewajiban meluruskan kepada saudaramu yang berbuat jelek tadi, dinasehati, dikandani, ya, tawasau bil haq, wasiat mewasiati kepada yang benar. Nah, kecuali kalau memang dinasihati tidak mau dan orang itu memang suka berbuatannya begitu, suka merusak wanita, mana-mana itu perlu diberitahu, orang lain diberitahu biar selamat dari penjagaannya. Ya, kan ada kan orang yang memang suka merusak wanita. Ya, coba dibaca dalam ayat Al-Quran itu. Surat Al-Baqarah ayat 204. Ya. Surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa 'aladzul khisam. Terus 205. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Nah, itu perhatikan. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Nah, itu orang munafik. Kalau berbicara sangat menarik hatimu. Mendengarkan pembicaraannya bisa tergiur. Ya, bicaranya sopan, seolah-olah apa yang dikatakan itu benar, ditambah lagi dikuatkan dengan sumpah. Ya, dengan sumpah. Wa yushidullah. Ya, dia sumpah kepada Allah untuk
menguatkan apa yang dia katakan. Seolah-olah suatu kebenaran maka dikuatkan dengan sumpah tadi. Biar yakin yang dia bicara. Ya, di situ wa yushidullah ala ma fi qalbihi. Jadi seolah-olah apa yang ada dalam itu tak ucap sumpah wallahi demi Allah. Padahal sebetulnya itu musuh yang paling keras. Musuh Allah yang paling keras. Ya. Ayat berikutnya di situ diterangkan ayat 205 ini. Ya. Wa idza tawalla sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Apabila berpaling dari kamu, tadi baru cerita-cerita dirungokke, wah kamu tertarik, ya sudah koyo-koyo meyakinkan dia itu orang jujur, orang benar, apa yang dikatakan betul-betul ya sampai diiringi sumpah benar itu. Tapi setelah berpaling dari kamu, dia berbuat kerusakan di bumi ini. Ya, berbuat kerusakan di bumi. Wa yuhlikal harsa. Ya, merusak tanaman-tanaman. Ya. Jadi di situ berbuat mengadakan kerusakan. Di samping itu juga merusak ternak. Wa yuhlikal harsa wan nasla. Ini ada yang mengatakan al-hars ini bukan tanaman tapi ladang, ya, sawah. Dalam Quran dikatakan nisa hukum hartulakum. Wanita-wanita itu seperti sawah ladangmu. Ya. Maka tanakahu wa tanasalu takasaru. Ya, nikahlah kamu dan berketurunlah. Supaya kamu menjadi banyak. Nasla itu keturunan. Maka bisa diartikan suka merusak wanita dan merusak anak-anak. Orang berzina itu merusak wanita. Ya. Nanti setelah dizinai timbul apa? Ya, akibat zina apa? Hamil. Hamil. Setelah hamil melahirkan apa? Anak apa? Cempe. Anak. Ya cempe kayak wong sapa wae gelem. Ya dah. Nah, anak ini, nah ini karena wanitanya dirusak, dizinai tanpa dinikah, telah melahirkan anak, bingung, bagaimana nih? Tanggung jawab tidak mau, tinggal pergi. Di sana sini tukang ngetengi wong tok. Karena ngetengi, kono ngetengi, lah bareng tukul anaknya tidak mau tanggung jawab. Maka banyak anak yang baru lahir cemplungnya ke got. Ya, tempat-tempat sampah. Ditaruh di selokan-selokan. Sering dengar berita begitu enggak? Nah, itu kan dirusak kan? Wanitanya dirusak, sawah ladangnya dirusak, tanamannya pun hasil dari bercocok tanam tadi dirusak pula. Jadi orang itu suka merusak wanita dan suka merusak anak-anak. Anak lahir tanpa dosa dibuang begitu saja. Dibuang begitu. Dah tidak takut dosa. Memang orang munafik itu ya pura-pura Islam, pura-pura iman tapi hatinya kafir. Berbahaya ini. Nah itulah maka hati-hati terhadap orang-orang semacam itu ya. Maka di situ dijelaskan kalau kamu menyebut aib saudaramu itu namanya ghibah. Terus sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang saya katakan memang apa adanya?" Nah, seperti ibu itu kan gitu lah. Yang pas ngerasani kancane diingat jangan menggunjing, kamu makan bangkai saudara sudah mati. Saya tidak menggunjing kok, saya mengatakan apa adanya. Nah justru kalau kamu mengatakan apa adanya, itu yang disebut ghibah. Itu yang namanya memakan bangkai saudaramu yang sudah mati. Kalau memang saudaramu betul jelek seperti itu, kamu katakan kejelekannya, ngerumpi, ngerembuk dengan temannya, lah itu kamunya, ya, namanya apa itu? Kelompok ghibah. Ya, ghibah.
Nah kalau yang kamu katakan tidak apa adanya, itu namanya kamu buhtan, berbuat kebohongan. Ya, bohong itulah yang membawa kamu kepada kejahatan, kejahatan itu yang membawa kamu ke neraka. Kalau ghibah itulah yang menjadikan kamu makan bangkai saudaramu yang sudah mati. Dah, pilih ghibah atau pilih buhtan. Ya. Nah, sehingga agama Islam itu sebenarnya sangat indah sekali. Ngerasani jeleknya nggak boleh. Karena kalau kamu lihat jeleknya saudaramu, apa dikira dirimu itu bersih dari kejelekan. Semua manusia itu punya kejelekan. Punya celah, punya cacat. Dan kalau celahnya diceritakan pada orang lain, suka apa tidak? Tidak suka, tapi mengapa kamu suka menceritakan kejelekan orang lain? Nah, maka dalam Islam itu kalau kamu ingin masuk surga, afsu salam bainakum, tebarkan keselamatan di antara kamu. Kalau saling menjaga keselamatannya, muncul kasih sayang. Kalau kasih sayang itu tandanya kamu beriman. Kalau kamu beriman, kamu yang berhak menempati surga. Tapi sekarang ini hadis ini sudah banyak diabaikan oleh orang Islam. Mungkin termasuk kita-kita tidak sadar. Suka ngerasani orang lain. Ya, rasani jeleknya. Bahkan tidak sedikit orang yang memfitnah. Ya, memfitnah. Berkata bohong. Berkata bohong yang lain. Ya kan? Apalagi didasari hati dengki, tidak suka. Ada fitnah kan, di mana-mana disebarluaskan, malah melalui TV kok. Melalui TV, melalui radio. Dah, sekarang ngobrol fitnah itu seolah-olah enteng gitu. Sedang umat Islam umumnya sudah tidak peduli juga budaya tabayun. Bahkan mungkin tabayun itu tuh tidak paham. Ya, padahal itu wajib, tabayun itu wajib. In ja'akum fasikum binaba'im fatabayanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum. Nah, itu wajib tabayun itu. Sekarang enggak, kalau ada orang menceritakan kejelekan orang Islam tanpa tabayun langsung ikut menyebarkannya. Nah, itulah berita itu dari mulut ke mulut kamu sebarkan dengan mulutmu juga. Jangan dikira itu suatu hal yang ringan. Kamu anggap itu suatu yang ringan, padahal indallah azim. Itu di sisi Allah perkara yang besar. Menyebarkan kebohongan dari mulut ke mulutmu ikut menyebarkan, padahal yang tidak ngerti sama sekali. Nah, jadi kebiasaan padahal di sisi Allah perkara besar. Kita anggap mengucapkan kebohongan, menyebarkan itu enteng wae ta. Kita ora apa-apa. Ya, mau menyebarkan kejelekan orang jelek tenan dan tidak boleh, apalagi tidak jelek kamu kabar-kabarkan jelek. Nah inilah, na'udzubillah. Nah kita orang yang ngaji ini, kalau kemarin suka ghibah atau suka buhtan, setelah ngerti harus berhenti. Jangan dilakukan lagi. Untungnya apa tuh kita? Membicarakan aibnya orang lain itu untungnya apa? Tidak ada untungnya sama sekali, bahkan kerugian besar yang akan diterima. Hadisnya itu sudah tidak dikenal. Ya, tidak pernah didengar di pengajian, apalagi kok dibahas. Ya, malah kadang-kadang ngelek-elek orang lain di atas mimbar itu tenang-tenang aja kok. Ya, padahal sama muslim kalau memang kamu tahu itu saudaramu sama muslim jelek, jangan kamu elek-elek di atas mimbar, kamu datangi, kamu nasihati. Perintah Allah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nah, itulah. Ini sudah tidak dikenal lagi. Maka Rasulullah mengatakan kan akan datang suatu zaman Islam itu tinggal namanya. Ngakunya Islam tapi perbuatannya belasaan tidak karuan, jauh dari aturan Islam. Nah, kamu perhatikan nasihat-nasihat Nabi ini. Nah, inilah. Jadi kalau tahu aib saudaranya jangan disebarluaskan. Perkara orang lain tahu, tapi jangan dari mulut saya.
Kalau saya tahu, orang lain tahu, datang kepada saya memberitahu seolah-olah saya dianggap tidak tahu. Itu pun ditanya, maksudmu apa kamu beritakan kepadaku? Sudahkah kamu tegur? Saudaramu yang berbuat jelek itu sudah kamu lakukan? Nah, penegurannya gitu. Nah kalau ditegur saya tidak, sampaikan kepada saya biar apa? Biar menyebar luas itu. Suka kamu ya? Kalau aib saudaramu diketahui orang lain banyak. Nah, kan nggak boleh. Nah terus kalau di NTA memang orang berbuat zina diboikot. Sampai kapan? Jangan tanya sampai kapan. Bisa seumur hidup. Orang zina itu kalau dia sudah berkeluarga mestinya hukumannya apa? Mati. Dirajam sampai mati berarti kan sudah tidak ada di dunia ini. Sudah nggak ada. Nah, hari kalau memang dia mau bertobat betul kepada Allah, silakan tobat. Ya. Tapi nggak ada batasan. Di NTA ini mungkin kalau dia tobat betul ya bisa diterima lagi ngaji. Kalau tidak ya sudah. Udah mati kok kamu kok. Itu baru hukuman di dunia. Di dunia pun di dunia MTA ini. Kalau di luar lain mungkin tidak ada apa-apa. Aku zina cerita kancane, oh iya aku nggih ya bar zina karo kae kok. Lho kae bar tak gue ya karo kowe. Oh bae. Sapa-sapa gelem bae itu. Nah itu. Itu kowe. Kalau diam ya sudah kamu dia saya tahu boikot. Apalagi Halaman 7 yang kita atas. MTA punya aturan gitu masih timbul fitnah kok. Ya toh? Padahal aturannya begitu. Tapi ada yang saking gwedenge karo MTI nek ngaji MTA katanya boleh tukar menukar istri. Udah tau, putar balik 180 derajat toh. Wong zina aja dibekot kok boleh tukar menukar istri. Nah, itu disebarluaskan. Ada lagi yang akhir-akhir muncul lagi katanya MTA itu kalau anjing disembelih kepalanya dibuang katanya halal. Yang marahi haram itu kepalanya katanya ada liurnya, liur anjing itu najis, mughaladoh. Nah, itu diputar balik kan. Maunya orang biar tidak suka kepada MTA. Tapi silakan kebenaran itu disampaikan. Kamu mau membendung kebenaran cara apapun tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Lah orang yang kamu ceritani begitu tuh malah kepengen ngerti kok. Apa tenan tuh jane MTA itu ngono datang ke sini malah. Terus tanya. Ya, masuk ini bapak-bapak rombongan-rombongan jauh-jauh itu hanya asalnya dengar radio. Asalnya dengar orang mengatakan MTA begini begitu kok datang loh ternyata kok beda. Nah maka itulah tabayun budaya, tabayun dibudayakan di tengah-tengah umat Islam. Jangan sampai kita mengambil suatu tindakan karena ada berita jelek tadi yang kita tidak tahu. Mengambil langkah, memutusi seolah-olah itu betul berita itu. Akhirnya kamu akan menjadi orang menyesal di kemudian hari. Apalagi? Brosur halaman 7 paling atas. An Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Umamah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menjamin dengan rumah di bagian bawah surga bagi orang yang meninggalkan berbantah meskipun dia benar. Dan aku menjamin dengan rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam bergurau. Dan aku menjamin dengan rumah di bagian atas surga bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Mohon penjelasan terutama pada kalimat aku menjamin dengan rumah di bagian bawah surga bagi orang yang meninggalkan berbantah meskipun dia benar, Ustaz. Nah inilah barangkali saya sampaikan dari sini. Kita jangan suka berdebat, berbantah-bantahan tentang agama.
Agama Islam itu tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu diperbantahkan, tapi perlu dikaji. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak ngerti agama, supaya ngerti tanya kepada yang mengerti agama. Kalau sudah mengerti, diamalkan. Kalau belum mengerti, cari pengertian. Tidak perlu diperdebatkan. Agama Islam tidak perlu diseminarkan. Qur'annya sudah jelas, hadisnya sudah jelas. Pelajarono, kalau sudah paham, kamu amalkan. Banyak orang mengucapkan, ini saya dapat SMS. Ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya Pak, mau tabayun itu benar kan tabayun? Apa benar Ustadz tidak berani diajak debat oleh Kiai Haji Mukhlis Hudof Klaten? Terima kasih. Rupanya orangnya Mukhlis Hudof itu seperti apa, piyainya saya belum pernah ngerti, belum kenal. Kapan datang sini ngajak debat saya? Umpama datang ngajak debat, memang tidak saya lani. Badune kalah, biar. Aku ora isin, ora wedi dikandake kalah. Kowe sing menangan. Yang menangani debat terus. Wes. Agama itu kalau diperdebatkan, ya mau otot memperbesar otot leher ini aja. Prakteknya ora diamalke. Gitu? Nah kalau memang mau berdebat, tujuanmu apa? Gitu kan? Nah kalau memang apa yang saya sampaikan terbuka, di sini terbuka, didengar seluruh wilayah Indonesia, malis dari Jerman pun ikut, dari Korea ikut, apalagi yang kurang, dari Abu Dhabi ikut. Ya, kalau memang salah, datang ke sini, ora usah ngajak debat, bener no. Mas, sing salah iki. Bener rangking ini salah, sing bener ini. Lah gitu lah. Ya. Kemarin itu ada tuh, MTA itu melarang ngadani bayi yang baru lahir, dilarang. Ngadani mayit yang akan dikubur. Ya, MTA melarang. MTA tidak melarang. Di sini ditunjukkan adzan bayi, qomat bayi, adzan mayit akan dikubur, itu memang ada hadisnya, tetapi hadisnya walaupun apa saya melarang kan? Di sini hadisnya tak tunjukkan, ini loh hadisnya malah tak wacake, malah dah dibrosurkan. Nah, namun demikian, walaupun di dalam brosur diterangkan hadisnya dhaif, nekat kamu amalkan silahkan. Ya, kalau dahulu pernah ngamalkan belum tahu dasarnya, setelah tahu ternyata dasarnya hadisnya dhaif, kamu tinggalkan silahkan. Sebenarnya di sini kan dipinterke, mau nih ngerti hadis, dadi ngerti. Namun demikian setelah ngerti hadis dhaif lah hadis arti amal ke silahkan. Puasa apa saya melarang? Tapi yang dulunya tidak ngerti hadisnya, setelah ngerti ternyata dhaif, hadis dhaif terus dia tinggalkan, tidak ngamalkan lagi. Bayi lahir tidak diadzani. Adzan itu panggilan untuk sholat jamaah, itu pun sholat apa? Wajib, sholat sunnah yang banyak orang Idul Adha, Idul Fitri pun tidak pakai adzan. Gitu? Nah, bayi lahir kok bocah sholat. Apalagi orang mau dikubur, cemplungin dengan luangan, mau ditimbun tanah, kotko mati sholah lah. Nah. Loh, prakteknya ada enggak gitu? Ada. Maka kamu dulu ngamalkan itu belum tahu dasarnya. Tak tunjukin dasarnya loh hadisnya ada. Ning hadis itu dhaif. Namun akan dilaksanakan terus silahkan. Lana amaluna walakum walukum. Ya, jadi di sini itu sebenarnya dipinterkan. Dulu amaliyah hanya taklid, sekarang ditunjukkan dalil. Gitu kan? Dalil. Maka ini ngajak debat, tak jawab pun tidak. Ya, siapapun yang datang mau ngajak debat saya, tak bakal tak lakoni, tidak akan saya layani. Perkara aku Allah padune wis dikalah, wis ben aku tak kalah, kowe sing menang. Ya kan? Mestinya kalau orang berpikir sehat, ya, mandang itu tak ajak debat kalah berarti kan bodoh. Bodoh wani buka pengajian terbuka gini.
Kok sing kowe pinter ora wani? Nah, harusnya kan gitu ta. Mestinya fastabiqul khairat. Ayo berlomba. Dibuka pengajian, terbuka, umum, siarkan radio. Kamu buka pengajian umum, siarkan radio. Lah kurang di radio tak sili. Kurang apik apa? Kowe kepengin akam nyampe datang ke sini. Ya, nanti saya kasih waktu ngisi di sini. Buka tanya jawab. Nah, gitu kan? Tahu sama Islam harusnya rukun kan begitu. Kenapa harus kita ya, mengejek? Kita tidak mengejek. Malah ada yang mengatakan, wah warga saya banyak yang katut neng MTA. Loh, aku ya orang ngajai. Ya, sebetulnya kalau kamu itu orang Islam, ya dan berpikir secara Islam, harusnya bersyukur. Alhamdulillah saya punya warga, saya tidak sempat mengadakan pengajian yang sifatnya rutin, padahal organisasi saya kitab sucinya ya Quran, nabinya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok ada kegiatan dakwah di Masjid Tafsir Al-Quran yang dikaji Quran dan hadis. Alhamdulillah kalau warga saya banyak ikut ngaji di MTA, harusnya kan gitu. Seneng karena saya sendiri tidak sempat, mungkin karena waktu, karena kesibukan, tidak sempat mengadakan ini. Ya sudah, alhamdulillah warga saya karena saya organisasi Islam, dididik di MTA, dimengertikan Quran dan Sunnah, itulah sumbernya Islam. Harusnya bersyukur. Jangan kalau ada warganya banyak ngaji neng sini malah merasa kehilangan. Bukan kehilangan, sebetulnya kamu beruntung dipinterkan. Ya. Ora neng kene arep ngulangi kursimu. Iya dah. Wong MTA ndak ada rebutan kursi kok. MTA itu udah ada yang ikut pemilu apa nabi coblosan milih partai, ya. Ada calon anggota DPR dari MTA, ada calon bupati wali kota dari MTA. Ora enek nyuluan yang diti kan enggak ada. Kita itu hanya dakwah, la as'alukum alaihi ajron. Allah berpesan kepada nabinya, qul la as'alukum alaihi ajron. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun di dalam dakwahku ini. Dakwah Masjid Tafsir Al-Quran tidak ada yang didakwai supaya kamu nanti jadi lurah, supaya kamu jadi bupati, supaya kamu jadi DPR. Enggak ada sama sekali. Malah saya sudah berjanji kalau kamu nanti tahu, saya duduk di DPR sana, gereten kaki saya biar jatuh. Saya tidak menginginkan itu semua. Ya, biar, enggak menginginkan itu sudah biar mereka yang suka duduk di sana, biar duduk di sana, kita dakwah aja di akar rumput ini. Perkara di atas-atas mau dengarkan silakan, tidak mau enggak apa-apa. Nah gitu lah. Harusnya kalau mendengar, loh warga organisasi saya kok banyak ngaji di MTA ya, harusnya alhamdulillah. Berarti warga saya tidak hanya mengaku sebagai orang Islam, tapi akhirnya mengerti tentang Islam. Harusnya begitu. Aku saya tidak bisa memberikan pelajaran secara rutin dari Quran dan Sunnah. Ada kegiatan umat Islam yang menyelenggarakan kajian rutin yang dibahas Quran dan Sunnah. Kan harusnya seneng gitu. Aja malah merasa ya, warganya mereteli. Dong ngaji neng MTA. Lo ngaji di MTA tidak saya suruh keluar dari organisasimu kok. Tidak ada yang saya suruh keluar dari organisasimu. Ngaji neng ini di MTA itu bukan organisasi massa, bukan organisasi politik, tapi ibarat sekolah itu sekolah kejuruan. Yang dipelajari Quran dan Sunnah. Ya, nah setelah ngerti Quran dan Sunnah, metu saka nggon organisasimu, itu bukan nyuruh saya, karpe dhewe kuwi. Ya. Jadi jangan sampai malah gedeng karo pengajiannya. Mestinya berpikir, kenapa? Warga saya kok banyak yang ngaji di MTA. Ya, tidak di sini. Kok do ngalih neng MTA? Harusnya berpikir, jane neng MTA dikai apa to jane? Jane di MTA itu diberi apa? Kok do banyak ke sana? Yang sudah menjadi warga saya di sini lama kok malah ora kerasan ngalih ronoi ngopo nih? Harusnya kan tahu ya gitu. Enggak aku ikut datang kalau perlu. Jane dikai apa nih kan iki? Nah, orang yang tidak tahu karena kedengkiannya lemparkan kata bohong tadi.
Oh lah kalau di MTA itu tiap datang pengajian dikasih uang 500.000 kok. Ada yang mengatakan 300.000. Nah itu buhtan, itu bohong. Ya, nah, yang nyata ke sini tenan. Ya, untuk mengumpulkan sangu dana ke sini aja ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, kumpul sangunya datang ke sini. Nah nek ngerti wae mbok rasa ngumpul ke sangu. Datang ke sana nanti kan disangoni kena nggo sangu mulih kan itu ya. Ya, maka itulah kalau orang ngaji Quran dan Sunnah pikirannya jadi bersih. Tidak suka menjelek-jelekan orang dan tidak suka berbuat bohong, dusta. Bab keduanya itu sangat berbahaya. Menjelek-jelekan orang, makan bangkai saudaranya sudah mati. Kalau berbuat bohong, mengatakan yang tidak apa adanya, itu jalan ke neraka. Ya, apalagi? Pekerjaan saya merawat lansia yang kebanyakan dalam kondisi pikun. Sehingga saya kadang-kadang berbohong kepada beliau saat menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau. Yang saya yakin bisa menenteramkan hati beliau. Misalnya, saat tanya, kapan putranya akan datang? Meskipun belum ada kepastian kapan datangnya, tapi saya jawab besok. Atau saat minta makanan yang tidak baik untuk kesehatan beliau, saya jawab nanti dibelikan dulu. Apakah hal itu termasuk dusta, Ustaz? Ya jelas itu kok. Ngono kok ora ngerti itu ya jelas dusta. Ya, padahal ditanya kapan anak saya datang besok. Padahal besok orang teko terus ditanya loh katanya besok kok ndak datang. Bapakmu piye nek? Mesti mikir tak bohongi piye genti gitu ya. Jadi bohong itu terus menerus. Ya, sampai kalau sudah menjadi kebiasaan bohong dalam hadis tadi diterangkan kamu menjadi orang yang kadzaban, menjadi pendusta atau pembohong. Karena sedikit-sedikit terus bohong, jadinya menjadi pembohong. Kenapa harus dibohongi? Apalagi orang wis dah jumpo, dah tua, mungkin ngarep-arep kedatangnya anaknya tenanan malah mbok bohongi sisan. Ya kan? Wis diarep-arep wis sesuk anakku arep teko diarep-arep. Bengi diangen-angen rasa turu sesuk anakku teko. Barang ora teko tenan. Nah, kan jadi susah itu. Pas tak ewangi ra turu bae anakku ora teko. Tanya lagi pada kamu. Loh katanya hari ini datang lah mana? Aku mesti kowe gawe akal bohong meneh. Ya, ora sida pesawatnya delay. Padahal dia ngerti, loh anakku ora tau numpak pesawat iki. Ya, anakku nek rene nek mulih ki numpak kereta atau naik bis. Ya, tapi ora neng pesawat neng gone cedhake anakku kono. Nah, apa saiki cedhake kono neng pesawat to? Le. Ya. Jawabmu piye? Nah, bohong meneh gitu. Nah, maka itulah jangan suka bohong. Kalau makanan yang memang tidak baik untuk dia oleh dokter tidak perbolehkan karena mungkin sakitnya, mungkin tekanan darah tinggi apa itu, jangan disemayani. Ya mungkin ditumbas kesek nanti dibelikan dulu jangan. Katakan Pak, nurut dokter makanan ini tidak boleh dimakan untuk Bapak, harusnya gitu. Ini ada kaitan dengan penyakitnya. Kalau makan ini nanti jadi tidak baik. Nah gitu harusnya dimengertikan. Kok malah diem-diem mitok akhirnya disusahkan. Pokoknya bohong itu cara apapun tidak ada benarnya. Apalagi? Berkaitan dengan brosur sebentar cukup. Ya ini selamat dari Wates, Kulon Progo. 23 orang. Karangjati Ngawi, 1 bis. Dari Donorejo 1 bis khusus untuk ibu-ibu, dari Pacitan 8 mobil, dari Kasihan Bantul 18 orang, dari Wonogiri 2 bis. Ya, saya dengar apa itu wawancara pagi tadi kebanyakan ngertinya ini karena mendengar radio. Dan mendengar radio kok terpanggil hatinya. Ya, alhamdulillah. Kemarin saya mendapat ijazah dari orang sudah mengikuti aliran tertentu lah. Suami istri sudah dapat ijazah.
dari gurunya. Ya. Kita dengarkan radio MTA, lama-lama dia sadar. Ya. Akhirnya ikut ngaji di MTA. Saya ikut ngaji di MTA, dia ingat punya ijazah itu. Nek kelingan ijazah kok masih diantui. Ijazahnya diserahkan saya kemarin. Ijazah. 2. Suami istri menyerahkan ijazahnya. Ijazah dari perguruan, dari guru itu. Katanya gurunya itu keturunan Nabi yang ke-38. Nabi Muhammad urutan yang ke-38. Mbok sing ngitung biasa enggak tahu. Nabi itu sudah 1500 tahun lagi. Masih 38 ini dihitung apane enggak tahu. Bapak-bapak kalau sadar kita semua itu juga keturunan Nabi. Ya enggak? Mau iso ngitung keberapa? Nabi siapa? Ya Adam. Di sini kan diterangkan dalam tadi hadis Nabi itu. Kullukum min Adam. Hadis halaman berapa tadi? Semua manusia sama. Kamu semua dari Adam. Adam itu dari tanah. Jadi jangan ada merasa lebih satu dengan yang lain. Semua manusia itu sama. Ya, enggak ada yang beda. Orang yang melebih-lebihkan merasa saya keturunan ini, saya keturunan. Oh, derajatmu kata Nabi ini sama dengan kumbang makan tai. Kumbang yang dengan moncongnya bolak-balikkan tai itu loh. Mung kaya ngono kuwi derajatmu. Lo jangan ngendel-ngendel aku keturunan iki, aku keturunan iki. Ndak, kita semua itu sama, anak cucunya Adam. Ya toh? Adam itu dari tanah. Jadi semua sama, nggak ada bedanya. Kalau kamu mengunggul-unggulkan nenek moyangmu, membangga-banggakan, oh kamu derajatmu seperti kumbang pemakan tai. Emang jadi kumbang makan tai kok seneng. Ya, coba dibaca hadisnya tadi. Kalau di brosur ini tidak tercantum, Ustaz. Ya, yang tadi ya. Oh enggak ada ya. Oh, di hadis. Tapi sudah pernah dibrosurkan ya. Insya Allah sudah. Itu sudah, jangan percaya itu. Jadi kita tidak boleh semua itu dari Adam, Adam itu dari tanah. Nah maka itulah, jangan suka membangga-banggakan orang tuanya, mbah-mbahnya. Ya, jangan suka. Mbahmu membawa bagian sendiri, kamu membawa bagian sendiri. Nek mbahmu nabi ora kok kamu nanti masuk surga semua, tidak. Apa nek mbahmu mau dadi mudin. Dadi nabi wae ora iso nggawa putune nang swarga, tidak. Nggawa bapake nang swarga ya enggak bisa, bawa anaknya enggak bisa. Nabi Ibrahim itu enggak bisa membawa ayahnya ke surga. Nabi Ibrahim. Nabi Nuh, Nabi Lut enggak bawa istrinya ke surga, anaknya ke surga, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Semua itu tanggung jawab sendiri-sendiri. Sebelumnya saya bacakan hadisnya tadi mengenai kumbang pemakan tai tadi, Ustaz. Ya, ayo dibaca. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihimul ladzi matu innama hum fahmu jahannama aw la yakununna ahwana 'alallahi minal ju'alil ladzi yudahtinul khira'a bi anfihi innallaha adhaba ankum ubbayyatal jahiliyati wa fakhroha bil abai innama huwa mu'minun taqiyun wa fajirun syaqiyun annasu kulluhum banu adam wa adamu khuliqa minat turab. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh orang-orang akan berhenti dari membanggakan nenek moyang mereka yang telah mati karena sesungguhnya mereka itu hanyalah arang neraka jahanam, atau mereka akan menjadi orang yang menurut Allah kedudukannya lebih rendah daripada serangga yang membolak-balikkan kotoran dengan moncongnya. Tahu toh, wawong breng itu loh. Ngerti wawong breng? Nah di Jawa ini wawong breng yang Sumatera, Kalimantan no, wawong apa itu. Wong breng kan lewat mak breng baunya, itu disebut wong breng. Soalnya gawene nyurung-nyurung kotoran dengan moncongnya itu.
Terus? Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan membangga-banggakan nenek moyang. Orang itu hanya dua macam, mukmin yang bertakwa atau durhaka yang celaka. Ya itu manusia di dunia hanya ada dua. Manusia di dunia itu hanya dibagi dua. Orang yang mukmin akan berbahagia atau orang kafir yang akan celaka. Sudah, hanya dua itu. Terus? Manusia itu semuanya adalah keturunan Adam, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah, jelas kan? Semua manusia itu keturunan Adam. Ya kita semua dah keturunan Adam. Keturunan yang keberapa ora iso ngitung. Nek kowe sanggup ngitung, hitungno. Ya. Nah, itulah. Semua dari Adam, Adam dari tanah. Sehingga manusia enggak ada yang lebih tinggi derajatnya, lebih rendah derajatnya, enggak ada. Yang diberikan oleh Allah tinggi derajatnya itu hanya orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya dah? Lo josok bangga-banggakan bapak mbah wah aku keturunan tunggalan metung. Nah aku turunankan arok, wah ya bermusuhan terus nak gue. Gitu? Nah, aku turunan Kiai Haji ini, aku keturunan ini ya, aku keturunan apa? Ali bin Abi Thalib mengatakan, laisal fata mayyakulu kana abi. Bukan seorang pemuda yang baik, yang membangga-banggakan ayahku seorang ini, ayah itu ayahmu. Laisal pemuda yang baik walakinnal fata mayyakuluha anadza. Orang pemuda itu yang mengaku jati dirinya. Ya. Udah itu saya ya saya ini. Oh, bapakmu jenderal, iya jenderal itu bapak saya. Kalau saya bukan, kopral pun bukan. Ya. Bapak saya pengusaha, iya itu bapak saya. Kalau saya bukan, gitu lah. Bapakmu kan seorang kiai besar, oh iya bapak saya. Kalau saya bukan. Apa adanya dia orang kok ngendel-ngendel ke bapak, ngendel ke mbak, ngendel ke ya keturunan ini keturunan itu, oh kowe mung kaya wawang breng. Indahnya Islam itu manusia tidak boleh merasa lebih dan tidak boleh merasa kurang. Maka saudara-saudara jangan takut dengan orang naik mobil mewah. Jangan takut karena kita pakai baju piyama, pakai sarung, nganggo sandal, takut dengan orang pakai dasi. Lah wong dasi kok wedi coba. Anjing itu tinggal di dasi ya iso kok. Nah, bisa gak? Yang untuk sirkus ketek barang kuwi lho bisa. Ngono kok wedi, itu calon jadi gombal-gombal takut ya. Dasi celananya jadi gombal, mobil calonnya jadi pesir tua. Apa yang kamu takuti? Nah, maka inna akramakum indallahi atqakum. Yang dimuliakan oleh Allah itu hanya orang bertakwa. Maka Nabi tadi mengatakan manusia itu hanya ada dua di dunia ini. Mukminun taqiyun wa fajirun saqiyun. Orang mukmin yang betul-betul bertakwa, orang yang berbahagia karena iman, dan orang yang banyak dosa yang akan celaka. Ada itu. Isinya dunia itu hanya itu. Mbah kowe dadi apa nek kowe kok kan dosa, ndak mau taat kepada Allah bakal celaka. Entah kamu keturunannya siapa, kalau kamu takwa kepada Allah itu yang bakal mulia. Udah hanya itu manusia itu. Maka tidak boleh kita merasa lebih, ya, merasa lebih tinggi, lebih mulia daripada saudara-saudara kita yang lain. Atau jangan juga kita merasa hina daripada yang lain, sama gitu.